Dalam 2 hari terakhir, kita telah menemukan bahwa Kristus menggenapi Torah dalam 3 cara yang berbeda. Pertama, melalui hidupnya yang sempurna. Kedua, melalui kematian penebusan dan kebangkitannya. Ketiga, dengan menggenapi segala sesuatu yang dituntut Torah dan menggenapi nubuat bayangan awal mengenai Sang Penebus dan Mesias yang akan datang. Dengan demikian, kita mendapati diri kita dalam kesesuaian yang sempurna dengan perkataan Paulus. Jadi, apakah kami menghapuskan Torah melalui iman? Tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, kami menegakkan Torah. Tercatat dalam Roma 3 ayat 31. Orang percaya yang menerima kematian penebusan Yesus Kristus sebagai penggenapan Torah demi dirinya, dengan demikian dimampukan untuk menerima tanpa kompromi atau syarat setiap iota dan kiraya dari Torah sebagai kebenaran yang sepenuhnya dan tidak dapat diubah. Iman di dalam Kristus untuk keselamatan tidak mengesampingkan pewahyuan Torah. Sebaliknya, itu menggenapinya. Karena Kristus adalah akhir dari Torah ke dalam kebenaran untuk setiap orang yang percaya. Tercatat dalam Roma 10 ayat 4. Kata Yunani telos yang diterjemahkan sebagai akhir di sini memiliki 2 makna yang terkait. Pertama, tujuan yang untuk itu sesuatu dilakukan. Kedua, hal yang membawa sesuatu kepada akhir. Ketiga, dalam kedua pengertian tersebut, Torah berakhir dengan Kristus. Dalam pengertian pertama, setelah Torah berhasil membawa kita kepada Kristus, Torah tidak dibutuhkan lagi dalam kapasitas ini. Dalam pengertian kedua, Kristus melalui kematiannya mengakhiri Torah sebagai sarana untuk mencapai kebenaran dengan Allah. Iman di dalam Dia sekarang menjadi satu-satunya syarat yang cukup untuk kebenaran. Namun, dalam setiap hal lainnya, Torah masih berdiri, lengkap dan utuh, sebagai bagian dari firman Allah yang bertahan selama-lamanya. Sejarahnya, nubuatnya, dan pewahyuan umumnya tentang pikiran dan pertimbangan Allah, semuanya ini tetap benar secara kekal dan tidak berubah. Kita berdoa. Tuhan,
Terima kasih untuk kurban yang tak terlukiskan besarnya dan cukup secara sempurna yang telah Engkau perbuat untuk membayar hutang bagi seluruh umat manusia dan untuk menebus kami dari penghukuman apapun oleh Torah. Terima kasih karena Engkau telah membawa aku dari kematian ke dalam kehidupan penuh yang telah Engkau rancangkan dan mengizinkan aku untuk hidup dalam kuasa-Mu sesuai dengan Torah-Mu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu,
Aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.